wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Hari ini melalui mini conference, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami terhadap salah satu lembaga swadaya masyarakat di Indonesia, yaitu Lions Club Indonesia. Di tengah isu globalisasi semakin kompleks, krisis kemanusiaan merupakan salah satu fenomena yang dapat dirasakan di berbagai belahan dunia. Ketimpangan sosial, kemiskinan, akses kesehatan yang sangat terbatas, dan sebagainya merupakan tantangan dari umat manusia. Dalam konteks ini, diperlukan adanya jembatan dan tangan kemanusiaan untuk mengurangi kemungkinan dari permasalahan tersebut. Sebab itulah, Lions Club dipilih oleh kelompok kami untuk dianalisis dalam memerangi isu-isu tersebut. Dalam mini conference ini, kami akan membahas bagaimana Lions Club Indonesia membangun komunikasi publik dalam ekosistem komunikasi mereka dan merespons isu-isu sosial. Mari lebih mengenal dekat Lions Club Indonesia. Lions Club merupakan organisasi kemanusiaan terbesar di dunia yang mempunyai 1,4 juta anggota di seluruh dunia. Lions Club tersebar di 200 negara dan memiliki jaringan yang luas dan struktur yang terorganisasi secara internasional. Salah satu jaringannya yaitu di Indonesia dengan nama Lions Club Indonesia. Lions Club Indonesia hadir dengan visi untuk menjadi pemimpin global dalam pelayanan masyarakat dan kemanusiaan. Dalam menjelaskan misinya, Lions Club menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kerja sukarela yang tulus dari hati, solidaritas tanpa diskriminasi, serta komitmen dalam menjaga nama baik dan etika organisasi. Lions Club memiliki 8 pilar yang dijadikan sebagai landasan dalam menjalankan program-programnya. Yang pertama, ada vision. Jadi vision ini berfokus pada kesehatan mata, lalu juga penglihatan dengan menyediakan kacamata gratis, pelayanan pemeriksaan mata, dan juga edukasi terkait dengan kesehatan mata. Lalu yang kedua adalah diabetes. Diabetes ini berfokus pada pendeteksian, pengelolaan, dan pencegahan diabetes melalui penyediaan makanan ataupun sayuran segar bagi masyarakat yang membutuhkan, sehingga kuncinya adalah untuk menyediakan makanan sehat. Lalu yang ketiga adalah environment. Environment ini berfokus dalam kegiatan pelestarian lingkungan, seperti penanaman pohon, pembersihan lingkungan, lalu juga kampanye, termasuk bantuan pendidikan ke sekolah-sekolah lokal. Lalu yang keempat adalah hunger. Nah, kalau misalnya hunger ini itu berfokus pada pemberian bantuan pangan untuk mengurangi angka kelaparan dan juga kekurangan gizi yang ada. Lalu yang selanjutnya, yang kelima itu adalah childhood cancer. Nah, kalau childhood cancer ini seperti yang kita tahu, Lions dan Leo Club yang didukung oleh Lions Club International Foundation atau LCIF itu bekerja untuk memberi bantuan dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak yang sedang menjalani perawatan kanker. Lalu yang selanjutnya adalah humanitarian efforts. Humanitarian efforts ini berfokus pada kegiatan sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan seperti pembagian sembako, air bersih, dan bantuan-bantuan lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah youth. Nah, kalau ini itu berfokus pada program kepemimpinan, kegiatan sosial, dan juga program pendidikan pada sekolah-sekolah lokal untuk membantu proses pembelajaran yang ada. Lalu selanjutnya ada disaster relief. Nah, kalau yang ini itu berfokus pada bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana alam ataupun keadaan darurat lainnya seperti yang bisa kita lihat. Nah, ke-8 pilar tersebut tadi itu menjadi hal unik bagi kami untuk kami analisis di dalam organisasi Lions Club. Terdapat pula benefit internal bagi para anggota Lions, yaitu terbukanya peluang untuk bertukar ilmu, belajar bisnis, hingga berkolaborasi, karena sebagian besar anggotanya merupakan seorang profesional senior yang memiliki usaha. Selain itu, Lions juga menjadi ruang untuk menggali potensi di berbagai bidang, seperti bidang entertain dan seni pertunjukan. Dengan demikian, selain bergerak di bidang kemanusiaan, Lions juga berperan sebagai wadah untuk memperluas relasi dan membuka peluang untuk mengembangkan diri bagi anggotanya. Selain benefit internal, Lions Club juga memberikan benefit eksternal yang dirasakan oleh masyarakat, yaitu yang pertama ada peningkatan kesejahteraan masyarakat, di mana Lions Club ini aktif memberikan bantuan langsung seperti sembako, kacamata gratis, air bersih, serta layanan kesehatan.
yang langsung berdampak pada kualitas hidup masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil atau di daerah kurang mampu. Selain itu juga terdapat akses layanan kesehatan dan edukasi, di mana melalui program seperti Mataku Jendelaku, screening diabetes, dan juga Lions Goes to School, masyarakat mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan, alat bantu, serta edukasi yang sebelumnya mungkin sulit diakses oleh mereka. Selain itu juga banyak benefit lain yang didapatkan, bisa dilihat seperti ini. Lions juga membuat kebijakan untuk setiap anggotanya untuk membayar uang kas sebesar $12 per semester, yaitu dalam jangka waktu 6 bulan. Anggota Lions yang didominasi oleh anak muda merasa bahwa membayar uang kas sebesar $12 tersebut membuatnya merasa terbebani. Kemudian, dalam kegiatan yang ada di Lions itu tidak boleh berkaitan dengan masalah politik, baik itu agama, ras, dan juga lainnya. Tetapi Lions tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan bidang institusi politik. Jadi Lions tidak mau menyangkut pautkan terkait politik, tapi Lions tidak menutup akses kerjasama dengan bidang politik. Lions juga memberikan kesempatan bagi semua orang untuk bergabung ke dalam klubnya untuk menjadi seorang volunteer terlebih dahulu. Namun, Lions lebih memprioritaskan orang-orang yang direkomendasikan langsung oleh anggota aktif agar kualitas komitmen dan semangat pribadinya tetap terjaga. Ini dinamakan dengan membership. Meski begitu, bagi yang tidak memiliki relasi dengan anggota aktif tetap memiliki kesempatan bergabung melalui fitur join di website resmi dari Lions. Memang tidak ada announcement atau perekrutan dari mereka secara terbuka, tapi Lions tetap membuka ruang bagi siapa saja yang tergerak untuk berkontribusi, bahkan bagi orang yang belum mengenal komunitas Lions Club Indonesia sekalipun. Lions saat ini juga berusaha untuk mempertahankan eksistensinya dengan menargetkan anak-anak muda, khususnya mahasiswa. Hal ini dilakukan melalui berbagai kegiatan sosial dan juga kerjasama dengan pihak kampus. Nah, salah satu strategi yang dilakukan oleh Lions ini adalah dengan mengajak relasi terdekat untuk terlibat sekaligus membuka peluang kolaborasi yang saling menguntungkan. Dan itu Lions juga aktif untuk merespons isu-isu sosial seperti stunting dengan menggandeng event kampus agar kegiatan sosial mereka itu tetap berjalan dan dekat dengan generasi muda. Lions memiliki program unggulan di bidang childhood cancer dan juga humanitarian effort. Salah satunya melalui rencana pembangunan rumah singgah khusus anak-anak kanker, di mana program ini bersifat berkelanjutan dan tidak hanya berupa bantuan sekali pakai, tetapi juga membuka kesempatan bagi para sponsorship atau donatur yang ingin berkontribusi. Di Jogja sendiri, Lions telah menyiapkan rencana kerjasama lanjutan dengan Rumah Sakit Sarjito untuk mendukung kelanjutan dari program tersebut. Lions juga memiliki jadwal rapat rutin yang dilaksanakan setahun sekali untuk rapat besar, serta rapat bulanan yang disebut BOD Meeting atau Board of Director Meeting, khusus bagi pengurus inti, yaitu Presiden, Sekretaris, Bendahara, dan Membership. Komunikasi yang terjalin di Lions bersifat terbuka dan setara, di mana semua anggota dipersilakan untuk menyampaikan pendapat, kebutuhan, atau aspirasi tanpa ada sekat jabatan yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Presiden klub sendiri berperan sebagai jembatan penghubung antara anggota dengan pengurus pusat atau senior Lions, sehingga setiap ide dan kebutuhan dari anggota dapat lebih mudah disampaikan, didiskusikan, dan ditindaklanjuti demi kelancaran program dan kebersamaan di dalam klub. Maka secara kesimpulannya, Lions Club Indonesia merupakan jaringan Lions Club Internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan. Melalui 8 pilar utama yang berperan sebagai fondasi dari nilai-nilai pelayanan tersebut, Lions Club Indonesia telah menunjukkan peran nyatanya di tengah krisis kemanusiaan. Tak hanya sebagai pelaksana kegiatan sosial, Lions Club juga sebagai aktor strategis dalam komunikasi publik dan pemberdayaan sektor kemanusiaan. Ekosistem komunikasi yang dihadapi oleh Lions Club Indonesia dengan segala tantangan dan peluangnya diharapkan mampu terus berkembang, dan strategi yang dimiliki untuk mempertahankan eksistensinya sebagai organisasi sosial yang berdaya guna dan relevan menjadi kunci keberlanjutan peran Lions Club Indonesia di masa yang akan datang. Demikianlah hasil pengamatan dan analisis dari kami kelompok 2. Saya Gracia, Saya Tiffany. Saya William. saya Florentina. Saya Fanya. Terima kasih.